warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa melaksanakan ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Tak lupa sholawat juga salam semoga senantiasa tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga hari kiamat kelak. Para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kembali tentang penjelasan hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi, yang mana pada kesempatan kali ini adalah memasuki hadis yang ke-11. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib Sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Ya, artinya dari Abu Muhammad Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangan beliau, ia berkata, aku hafal dari Rasulullah SAW, tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan kerjakan apa yang tidak meragukanmu. Para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan sebagian dari hadis Jawami'ul Kalim, yang mana secara teks ia pendek akan tetapi memiliki makna yang sangat banyak yang terkandung di dalamnya. Di antara makna-makna tersebut adalah dijelaskan di dalam hadis bahasanya Rasulullah SAW menganjurkan untuk meninggalkan hal yang meragukan. Maka hal yang meragukan ini adalah syubhat. Syubhat adalah hal-hal yang samar dan tidak jelas, membuat orang-orang senantiasa ragu. Yang mana disebutkan dalam hadis yang sebelumnya bahwa sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang masih samar, yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang. Maka syubhat ini adalah suatu perkara di antara yang halal dan yang haram, dan ini menimbulkan keraguan dalam hati manusia. Kemudian kandungan selanjutnya adalah bahwa untuk seseorang muslim bisa meninggalkan perkara yang syubhat atau yang meragukan dalam dirinya, hal yang paling utama adalah ia sudah terbiasa untuk meninggalkan yang haram bagi dirinya. Maka ketika kita sudah terbiasa meninggalkan yang haram bagi kita, tidak melakukan hal yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan
dengan lebih mudah meninggalkan perkara-perkara syubhat yang ada pada diri kita. Kemudian dengan meninggalkan perkara yang meragukan bagi kita, maka hati kita akan menjadi tenang dan tentram. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di hadis yang lain, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, fa inna sidqa tuma'ninatun wa innal kadhiba ribatun." Tinggalkanlah apa yang meragukanmu dan kerjakanlah apa yang tidak meragukanmu. Karena sesungguhnya kejujuran mendatangkan ketenangan dan sesungguhnya kebohongan mendatangkan kegelisahan. Maka ketika dalam suatu perkara kehidupan kita mendapati posisi sesuatu tersebut itu meragukan bagi kita, misalkan suatu pekerjaan yang mana pekerjaan itu kita tahu bahwa hal ini belum tentu halal dan juga belum tentu haram, maka ketika kita meninggalkan hal tersebut, maka akan timbul ketenangan dalam diri kita, dan itu pun akan lebih baik bagi diri kita sendiri. Maka ketika kita jujur terhadap diri kita, itu akan membawa ketenangan, dan hati kita berbohong, maka itu akan mendatangkan kegelisahan. Kemudian dari hadis ini pula dihasilkan suatu kaidah fikih atau kaidah usul fikih, yang mana al-yaqinu la yazulu bisyak, yaitu sebuah keyakinan tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana seseorang merasakan sesuatu saat sholat. Ia ragu-ragu apakah ia buang angin hingga sholatnya batal atau tidak. Maka Rasulullah SAW bersabda, jangan hiraukan hingga ia mendengar suara buang angin atau mendapati baunya. Begitupun ketika kita sholat. Ketika kita sholat kadang kita ragu, apakah kita berada di rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang keempat. Maka lebih baik untuk mengambil rakaat yang lebih sedikit, karena itu akan lebih yakin bagi diri kita. Maka para jamaah sholat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Allah juga berfirman dalam surat Al-Imran ayat 60, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran adalah yang datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau menjadi dari orang-orang yang ragu-ragu. Maka para jamaah salat zuhur yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan ini maka hendaknya kita sebagai muslim meninggalkan apa yang meragukan bagi kita, dan kemudian memilih jalan yang menjadi keyakinan kita. Apabila kita masih ragu, maka ada suatu cara, yaitu dengan melaksanakan sholat istikharah sembari kita meminta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara yang akan kita putuskan nanti atau akan kita ambil. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.